Perkenalkan, nama saya Anggita Sahyani dari Prodi D3 RMIK Universitas Buddha Bangsa Surakarta, NIM 180205006, kelas 18A1. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi malformasi kongenital. Definisi kelainan bawaan atau congenital abnormalitas. Yang pertama adalah suatu kelainan pada struktur fungsi maupun metabolisme tubuh yang ditemukan pada bayi ketika dia dilahirkan. Yang kedua, timbul sejak kehidupan hasil konsepsi sel telur. Yang ketiga, menyebabkan terjadinya abortus, lahir mati, atau kematian segera setelah lahir. Sekitar 3-4% bayi baru lahir memiliki kelainan bawaan yang berat. Beberapa kelainan baru ditemukan pada saat anak mulai tumbuh, yaitu sekitar 7,5% terdiagnosis anak berusia 5 tahun, tetapi kebanyakan bersifat ringan. Di samping pemeriksaan fisik, radiologik, dan laboratorik untuk menegakkan diagnosis kelainan kongenital setelah lahir, dikenal pula adanya diagnosis prenatal kelainan kongenital dengan beberapa cara pemeriksaan tertentu atau pemeriksaan ultrasonografi, pemeriksaan air ketuban dan darah rahim. Adapun jenis-jenis cacat lahir atau type of birth defect, yang pertama adalah kecacatan struktural dan fungsi. Ada cacat jantung, cacat saraf, kelainan genital, sumbing, klufot atau kaki berubah dari posisi normal, cerebral palsy, atau gangguan gerak otot dan postur karena cedera atau gangguan otak. Yang kedua, kecacatan metabolik, yaitu fenilketonuria atau tidak punya asam amino fenilalanin yang berfungsi memproduksi DNA dan molekul otak, atau dopamin, norepinefrin, dan adrenalin. Terjadi pada setiap tahap kehamilan, kebanyakan terjadi pada usia trimester pertama masa kehamilan, atau organogenesis. Cause of birth defect umumnya tidak diketahui 60%, lainnya 40%, yaitu penyakit genetik. Perubahan pada gen atau kromosom yang mempengaruhi perkembangan normal, yaitu adanya Down syndrome dan sickle cell anemia. Faktor lain, yang pertama ada usia ibu hamil lebih dari 35 tahun, rokok, penyakit diabetes mellitus, obat yang bersifat teratogenik, infeksi rubella pada trimester pertama, defisiensi asam fosfat, defisiensi yodium, konsumsi alkohol, dan vaksin selama masa hamil. Kelainan struktur utama yang paling sering ditemukan yaitu kelainan jantung, spina bifida, dan hipospadia. Kelainan metabolisme biasanya berupa hilangnya enzim atau tidak sempurnaannya pembentukan enzim. Kelainan ini berbahaya, bahkan bisa bersifat fatal, tetapi biasanya tidak menimbulkan gangguan yang nyata pada anak. Contoh pada kelainan metabolisme, yang pertama adalah penyakit Tay-Sachs atau penyakit fatal pada sistem saraf pusat yang disebabkan karena faktor keturunan berupa penimbunan gangliosida atau kompleks lemak pada karbohidrat. Yang kedua, fenilketonuria, yaitu kelainan genetik langka yang muncul sejak lahir di mana tubuh tidak bisa melerai fenilalanin atau asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk membantu pembentukan protein. Selanjutnya ada risk faktor congenital abnormalities. Yang pertama ada teratogenik. Teratogen, setiap faktor atau bahan bisa menyebabkan meningkatkan resiko suatu kelainan bawaan. Contohnya radiasi, obat tertentu, dan racun. Seorang wanita hamil sebaiknya mengonsultasikan dengan dokternya setiap obat yang diminum, berhenti merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, dan tidak menjalankan pemeriksaan ronsen kecuali jika sangat mendesak. Ada beberapa infeksi selama masa kehamilan yang dapat menyebabkan sejumlah kelainan bawaan. Yang pertama ada sindrom rubella kongenital, yang kedua ada infeksi toxoplasmosis pada ibu hamil, yang ketiga ada infeksi virus herpes genitalis pada ibu hamil, dan yang keempat ada sindrom varicella kongenital. Adanya faktor genetik dan kromosom. Yang pertama, genetik memegang peran penting dalam beberapa kelainan bawaan. Yang kedua, beberapa kelainan bawaan merupakan penyakit keturunan
yang diwariskan melalui gen yang abnormal dari salah satu atau kedua orang tua. Gen sendiri adalah pembawa sifat individu yang terdapat di dalam kromosom setiap sel di dalam tubuh manusia. Jika satu gen hilang atau cacat, bisa terjadi kelainan bawaan. Di sini ada pola pewarisan kelainan genetik. Yang pertama adalah autosom dominan, yang kedua ada autosom resesif, yang ketiga ada X-linked, yang keempat ada Y-linked. Di dalam malformasi kongenital juga terdapat simptom, yaitu kelainan bawaan yang menyebabkan gangguan fisik atau mental atau bisa berakibat fatal. Terdapat lebih dari 40.000 jenis kelainan bawaan, mulai dari ringan sampai yang serius, dan meskipun banyak di antara yang dapat diobati maupun disembuhkan. Tetapi, kelainan bawaan tetap merupakan penyebab utama dari kematian pada tahun pertama kehidupan bayi. Diagnosisnya, selama menjalani perawatan prenatal ada beberapa jenis tes yang ditawarkan kepada semua wanita hamil, yaitu tes screening. Dan ada pula beberapa jenis tes yang ditawarkan hanya kepada wanita atau pasangan suami istri yang memiliki faktor atau resiko. Tidak ada tes yang sempurna. Seorang bayi mungkin saja terlahir dengan kelainan bawaan yang meskipun hasil tesnya negatif. Jika tes memberikan hasil yang positif, biasanya perlu dilakukan tes lebih lanjut. Kemudian adanya screening test. Screening test yaitu dilakukan meskipun seorang wanita hamil tidak memiliki gejala maupun faktor risiko. Bila screening test menunjukkan hasil positif, dianjurkan untuk menjalani tes diagnostik. Adapun pelaksanaan cacat lahir. Yang pertama, bedah pasca natal, bibir sumbing, hernia diafragmatika. Yang kedua, prenatal, yaitu ada sumbatan saluran kemih, cacat tabung saraf atau spina bifida, hernia diafragmatika bawaan atau kongenital, yang biasanya masih memerlukan riset dan pengalaman lebih lanjut. Kemudian ada non-bedah. Yang pertama ada imunoglobulin rogam, yaitu penyakit resus pada newborn. Yang kedua ada obat-obat jantung, ibu yang mengandung janin dengan cacat jantung. Yang ketiga ada suplemen vitamin, di mana ibu yang mengandung janin dengan defisiensi enzim. Vaksinasi membantu mencegah akibat infeksi meskipun vaksin aman diberikan pada masa hamil. Tetapi akan lebih baik jika semua vaksin yang dibutuhkan telah dilaksanakan sebelum hamil, atau seorang wanita sebaiknya menjalani vaksinasi berikut. Yang pertama, minimal 3 bulan sebelum kehamilan. Yang kedua, minimal 1 bulan sebelum kehamilan. Yang ketiga, aman tetanus difteri. Selanjutnya, yaitu ada sum of congenital abnormalities. Yang pertama ada celah bibir atau langit-langit mulut atau sumbing. Terjadi jika selama masa perkembangan janin, jaringan mulut atau bibir tidak berbentuk sebagaimana mestinya. Yang kedua ada defek tabung saraf. Terjadi pada masa kehamilan, yaitu pada saat terbentuknya bakal otak dan korda spinalis. Kemudian yang ketiga ada kelainan jantung. A. Defek septum atrium dan ventricle, di mana terdapat lubang pada dinding yang memisahkan antara jantung kiri dan kanan. Yang B ada pasien ductus arteriosus, yaitu jika terjadi pembuluh darah yang penting pada sirkulasi janin ketika masih berada di dalam rahim setelah bayi lahir tidak menutup sebagaimana mestinya. Kemudian yang keempat ada cerebral palsy. Biasanya baru diketahui beberapa minggu atau beberapa bulan setelah bayi lahir, tergantung kepada berat kelainan. Yang kelima ada club foot, sekumpulan kelainan struktur pada kaki dan pergelangan kaki di mana terjadi pada pembentukan tulang, sendi, otot, dan pembuluh darah. Yang keenam ada dislokasi panggul,
bawaan. Terjadi jika ujung tulang paha tidak terletak pada kantung panggul. Yang ketujuh, ada hipotiroidisme kongenital, yaitu terjadi jika bayi tidak memiliki kelenjar tiroid atau jika kelenjar tiroid tidak terbentuk secara sempurna. Selanjutnya ada fibrosis kistik, yaitu yang menyerang sistem pernafasan dan saluran pencernaan. Kemudian ada defek saluran pencernaan, yaitu saluran pencernaan terdiri dari kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, serta anus. Ada lagi kemudian Down syndrome, merupakan sekumpulan kelainan yang terjadi pada anak-anak yang dilahirkan dengan lebih kromosom nomor 21 pada sel-selnya. Kemudian ada phenylketonuria, merupakan suatu penyakit yang mempengaruhi pengolahan protein oleh tubuh dan bisa menyebabkan keterbelakangan mental. Kemudian ada sindrom X yang rapuh, ditandai dengan gangguan mental, mulai dari ketidakmampuan belajar sampai keterbelakangan mental, perilaku autis, dan gangguan pemusatan perhatian, serta hiperaktivitas. Distrofi otot, istilah yang digunakan untuk menggambarkan lebih dari 40 macam penyakit otot yang berlainan yang kesemuanya ditandai dengan kelemahan dan kemunduran yang progresif dari otot-otot yang mengendalikan pergerakan. Kemudian ada anemia sel sabit, merupakan suatu kelainan sel darah merah, abnormalitas atau seperti bulan sabit. Kemudian ada penyakit Tay-Sachs, yaitu penyakit ini menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan kebutaan, demensia, kelumpuhan, kejang, dan ketulian. Yang terakhir ada sindrom alkohol pada janin. Sindrom ini ditandai dengan keterbelakangan pertumbuhan, keterbelakangan mental, kelainan pada wajah, dan kelainan pada sistem saraf pusat. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu abnormalitas kromosom. Kromosom adalah suatu struktural makromolekul yang berisi DNA dan menyimpan informasi genetik dalam sel, yang berasal dari kata kroma atau warna dan soma atau badan. Kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu satu sentromer atau kinektor yang merupakan pusat kromosom berbentuk bulat. Yang kedua, lengan kromosom yang mengandung kromonema atau benang-benang DNA berjumlah 2 sepasang. Jumlah kromosom pada manusia adalah khas, yaitu 46 buah atau 23 pasang yang terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Maka formula kromosom manusia adalah 1 untuk laki-laki adalah 46 XY atau dapat tertulis juga 44 plus XY. Yang kedua untuk wanita adalah 46 XX atau dapat ditulis juga 44 plus XX. Rasio untuk dapat memperoleh anak laki-laki atau anak perempuan adalah sama, yaitu 50% atau 0,5. Yang kedua ada kelainan gonad dan perkembangan seksual. Kelainan gonad dan perkembangan seksual yaitu kesulitan penentuan seks akibat genitalia meragukan. Yang pertama ada hermafrodit atau hemaphroditism. Terdapat testis dan ovarium atau dalam bentuk ovotestis. Genitalia ambiguus atau hispoplastia, perbesaran klitoris. Karotipnya yaitu 46 XX per 46 XY. Yang kedua ada pseudohermafrodit wanita atau female pseudo. Tipnya 46,XX.